Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran biologi hari ini, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang apa kira-kira pertemuan yang kedua? Struktur dan fungsi bagian-bagian sel, ya. Nah, tentunya juga menyangkut apa perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, untuk itu hari ini kita akan diskusi saja ya. Silakan duduk bersama kelompok masing-masing dan diskusi tentang tadi ya, bagian-bagian sel serta fungsinya serta perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Udah bisa dimulai. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Setelah saya diskusi dengan kelompok saya, ternyata vakuola itu ada di amoeba dan juga di tumbuhan. Nah, apakah vakuola di tumbuhan dan amoeba itu sama? Bagaimana penjelasan dari Bapak? Sama apanya? Sama strukturnya apa sama fungsinya? Kah? Atau seperti itu juga bisa? Bagus, ini ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Jadi ini kelompok Nisa menemukan. Ya, menemukan. Nah, dulu emang udah tahu pertanyaannya? Siap, udah Pak. Oh ya, udah langsung aja. Ya. Tadi kan si Anis bertanya vakuola tumbuhan sama hewan. Nah, menurut saya vakuola tumbuhan sama hewan itu sama aja Pak, dari struktur sama fungsinya. Alasannya? Sama-sama. Sama-sama vakuola Pak. Oh ya, sama-sama vakuola, yang punya sama ya. Iya Pak. Ya, namanya siapa? Zoe Pak. Zoe. Tadi Nisa ya? Anis. Anis. Ya, Anis. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan tentang vakuola ini? Ya, siapa namanya? Aulia. Ya, Aulia, Desi. Silakan. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya, setelah saya baca di internet ataupun di buku, vakuola di tumbuhan sama vakuola di hewan itu berbeda. Kalau di hewan itu vakuolanya itu hanya terdapat di protista mirip hewan. Jadi kalau misalnya di vakuola tumbuhan itu vakuolanya berfungsi untuk menyimpan air dan mineral serta sisa-sisa metabolisme. Itu yang di mana? Tumbuhan apa hewan? Di tumbuhan. Kalau di hewan itu biasanya ada di amoeba. Itu terdapat ada dua vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau di vakuola makanan itu untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau vakuola kontraktil untuk menjaga tekanan osmosis. Oh, gitu ya. Terus. Jadi menurut siapa? Aulia. Oh ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan yang lain? Sudah cukup? Sudah ada? Cukup jelas. Ya, jadi gini ya. Pertanyaan dari Nisa tadi dijawab. Pertama dijawab oleh Zo. Menurut Zo, namanya vakuola ya sama saja ya. Ya, fungsinya juga sama, fungsinya sama ya menurut Zo ya. Boleh ya, nggak apa-apa. Kalau menurut Aulia itu berbeda. Ya, berbeda. Baik apanya? Baik struktur maupun fungsi ya. Jadi begini, untuk vakuola ini memang vakuola itu organel yang umumnya ada di tumbuhan ya. Umumnya ada di tumbuhan. Namun ada beberapa jenis yang bukan tumbuhan yang misalkan tadi dikatakan oleh Aulia, untuk protista yang mirip hewan ya, seperti yang pernah kamu pelajari di kelas 10 ya, kan dia punya vakuola ya. Ada vakuola makanan, ada vakuola kontraktil. Untuk pertemuan berikutnya ya, sesuai janji kita ya, oke ya, nanti kita refreshing ke puncak ya, bukan ya? Boleh. Refreshing kita main ya, kita main. Biar kita nggak apa namanya,
Otot kita nggak kaku di kelas aja ya. Kita kendorkan otot-otot kita nanti di lapangan kita main game. Pertemuan hari ini kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak ya, kalian saya bawa ke lapangan di sini untuk melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu kalau minggu kemarin kita telah mempelajari bagian-bagian sel beserta fungsinya ya, dan juga apa itu perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Tentunya kalian udah tahu ya, udah memahami bagian-bagian sel itu apa saja, kemudian fungsinya masing-masing apa, dan juga perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, kali ini, pertemuan kali ini adalah untuk menguji kemampuan kalian ya, dalam bentuk permainan ya, dalam bentuk permainan. Nah, kalian udah menguasai atau belum ya? Kemudian nanti kamu membaur cari pasangan yang sesuai. Setelah mendapatkan pasangan yang tepat menurut kalian ya, nanti segera melapor ke saya ya. Kemudian baris lagi ya, baris sesuai dengan urutan nomor pertama yang paling paling awal mendapatkan pasangan, lalu belakangnya dan seterusnya ya. Oke, bisa mengerti? Ya, Pak. Bisa dimulai? Ya, sekarang kita bagi jangan tengok-tengok dulu ya. Udah semuanya udah memegang ya. Yang kelompok ganjil udah memegang bagian-bagian sel. Yang kelompok genap memegang fungsinya. Udah memegang semua? Kemudian kita mulai bagaimana teknis kalian terserah ya. Kalian membaur untuk mencari pasangan yang sesuai. Dimulai. Mitokondria perannya adalah melakukan oksidasi fosforilasi dengan menghasilkan ATP dari ADP, melakukan salah satu proses metabolisme yaitu siklus Krebs. Dalam matriksnya melakukan oksidasi. Ya, apa namanya? Auliadesi. Ya, jadi ini tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan walaupun kayaknya main-main ya. Tapi kita berharap dengan permainan tadi kalian tambah apanya? Tambah hafal, tambah pemahamannya fungsi dari bagian sel ya. Untuk itu pertemuan hari ini cukup sekian ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.